Halo Future Leaders, apa kabar? Ini, kayaknya masih lemes banget. Ini udah sore, sesi terakhir. Aku mau denger suaranya dulu. Kalau misalkan aku bilang salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Oke? Salam olahraga. GBK pindah ke sini. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola. Dan tentu saja karena aura dari sepak bola Indonesia ini tengah diliputi optimisme. Nah, kita sudah menjalani kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan hasilnya memang tidak sesuai harapan. Kita gagal ke Piala Dunia. Tapi ada harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, seberapa jauh kita punya harapan itu? Kita sudah punya 3 narasumber yang memang kompeten. Salah satunya adalah pemain yang memang sudah pernah ikut kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ada Beckham Putra. Terus juga ada Pak Roni Suhendra selaku CEO Lotus Archie. Dan tentunya ada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Tepuk tangannya dulu. Oke, jadi kalau untuk profil silakan buka situs IDN Times untuk membaca profil ketiga narasumber kita. Tidak lama-lama mari kita sambut ketiga narasumber kita. Untuk Pak Rudi Suhendra, Beckham Putra, silakan naik ke panggung. Oke, tadi dapat informasi kalau Pak Erick Thohir sedang ada keperluan, nanti akan bergabung bersama kita di tengah sesi. Biar enak, aku deket sini dulu ya. Pak, numpang ya Pak. Biar enak gitu. Nanti kalau ada Pak Erick baru ya saya pindah ya gitu. Oke, terima kasih. Langsung aja Pak Rudi, Etam, apa kabar? Ya, aku manggilnya Etam aja biar enak deh. Boleh ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Rudi ya. Pak Rudi, Lotus Archie ini kan sebenarnya produk emas ya. Tapi memutuskan untuk mengeluarkan produk Piala Dunia gitu. Kenapa Pak? Selamat sore Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Satria, saya ingin menyambut Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal emasnya kami. Jadi nanti silahkan mampir ke booth kami. Kita akan ada melakukan beberapa challenge nanti. Semoga salah satu dari Bapak-Bapak Ibu sekalian nantinya bisa mendapatkan produk FIFA kami yang terbaru. Jadi nanti silakan mampir ke booth, bicara dengan tim kami. Selain ada harga khusus hari ini, ada kesempatan untuk mendapatkan produk FIFA Lotus Archie. Nah, untuk menjawab pertanyaannya kenapa FIFA. Jadi Lotus Archie hadir karena kita ingin memberikan suatu pilihan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi emas dan yang sifatnya untuk mengena dari sisi hobinya kita juga. Makanya kami juga di tahun 2026 kita punya program Lotus Archie dengan tagline Healthy Wealthy karena kita ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk sadar dengan kesehatan dan selain itu juga sadar dengan investasi. Itu tujuan kami hadir menjadi official partnernya FIFA 2026. Visinya apa sih Pak? Karena kan ini satu terobosan gitu Pak untuk mungkin ini ekosistem sepak bola dan bisnisnya tuh untuk investasi gitu Pak. Seperti apa Pak visinya? Iya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ke depan ini kita ingin mengajak masyarakat itu seberapa pentingnya investasi sejak dini. Dan kita tahu bahwa selama 2 tahun kebelakangan ini harga emas global terus sekian meningkat. Dan kita tahu bahwa ke depan harga emas masih orang memprediksikan akan menunjukkan kenaikan. Nah, visi kami adalah kami ingin mengajak sebenarnya generasi muda seberapa pentingnya investasi. Dan emas merupakan salah satu investasi yang cukup menarik karena dari sisi untuk proses jual belinya juga mudah dan kedua juga sebagai nilai lindung terhadap inflasi yang ada di global ini. Pak, kalau boleh tahu, bagaimana sih sebenarnya Lotus Archie ini beroperasi di bisnis sepak bola? Karena saya dengar Lotus Archie ini tuh sebenarnya dekat sama olahraga gitu. Dan ada beberapa klub juga yang memang dikeluarkan produknya dari Lotus Archie.
Jadi awalnya kenapa Lotus Archie hadir di FIFA, sebenarnya kita launching produk kami itu di tahun 2020 Mas. Nah di saat itu kami bekerja sama dengan Warner Bros sebagai official partnernya juga. Nah kebetulan produk kami ini dianggap Warner Bros sangat unik karena menarik kalangan muda yang hobi dengan produk-produk yang Warner Bros. Jadi teman-teman yang penggemar Harry Potter, Superman, nah kita juga ada produk emas dengan sehubungan dengan fanbase-nya tersebut. Di saat FIFA ingin launching produknya mereka, kebetulan Warner Bros. Itu adalah salah satu official partnernya FIFA. Waktu itu FIFA tanya ke Warner Bros. Gimana caranya meningkatkan generasi muda ini tertarik dengan dunia bola. Nah dia berharap ada produk-produk baru yang bisa mengajak anak-anak muda ini tertarik lagi dunia bola. Nah kebetulan Warner Bros. Melihat produk kami ini cukup menarik dan mengena kepada kalangan muda. Jadi dengan itu FIFA mengajak untuk kita menjadi official partnernya mereka di Indonesia. Makanya kita launching produk kita yang FIFA World Cup ini. Dan kedua, memang salah satu visinya dari Lotus Archie kita ingin menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kesehatan dan investasi. Nah berarti kan kalau kayak gitu ada sebuah misi juga. Kalau misalkan mau perluasan ke sepak bola juga Pak. Seperti apa Pak nantinya Pak? Jadi salah satu ke depan rencananya Lotus Archie kita ingin bekerja sama dengan semua klub-klub liga yang ada di Indonesia. Untuk menciptakan produk-produk emas yang berbasis dengan klub mereka masing-masing. Karena saya yakin teman-teman di klub bola mereka pasti cinta dengan klubnya. Mereka juga ingin memberi merchandise barang-barangnya dan menariknya kalau emas ini ada nilai investasinya. Nah selain klub bola, kami juga bekerja sama dengan event-event sport lainnya. Contohnya kemarin Jakarta Marathon, kita juga salah satu partisipasi mengeluarkan produk maratonnya Jakarta. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, boleh di-spill nggak sih Pak? Dari maraton, terus klub-klubnya apa aja Pak yang udah dikeluarin? Karena kan mungkin kayak Etam ya punya sebagai pemain pasti pengen punya merchandise sendiri terus atau dari sponsor pengen berkontribusi sendiri. Seperti apa sih Pak Lotus Archie ini bisa menawarkan kepada teman-teman investor nih? Kita bilangnya bukan konsumen tapi teman-teman investor kan Pak? Gitu Pak. Iya. Jadi spiritnya Lotus Archie adalah kita ingin tumbuh bersama. Nah, siapapun yang tertarik dengan kolaborasi dengan kami akan menikmati hasil dari penjualan yang bersama-sama ini. Jadi salah satunya kita juga untuk di klub bola kita sudah kerjasama dengan Persis Solo, kita ada kerjasama dengan Borneo. Semoga tadi kita kebetulan ada ngomong sama Coach Semen Padang, ada ketarikan juga dari Semen Padang juga untuk berkolaborasi. Jadi sangat besar kita ingin mengajak semua teman-teman dari klub liga bolanya ini untuk yuk kita sama-sama menciptakan investasi baru buat fanbase-nya dan juga bisa dinikmati karena ini sesuatu yang bisa dibanggakan buat fan-fannya dari klub bola masing-masing. Ya, kebetulan Coach Neil sama ada Arthur nih, presiden dari Persik Kediri juga yang dengerin nih. Jadi bisa didengar langsung ya Pak ya? Jadi kebetulan ada Bro Arthur, kebetulan Bro Arthur tuh customer saya juga. Oh. Iya. Nah aku mau geser dulu ke Etam nih. Etam, waktu pas kamu debut itu kan pas kualifikasi ya, lawan Cina kan. Betul. Lawan Cina kan. Kita menang 1-0 waktu itu ya. Apa sih Tam, selama kamu menjalani kualifikasi di Piala Dunia, terus menang dan kalah itu sudah kamu rasakan di sana. Nilai apa atau pengalaman apa yang sebenarnya paling dirasakan ketika terlibat dalam itu perjalanan bersejarah kita gitu. Dan kita masuk ke babak keempat yang sebenarnya tinggal 2 langkah lagi kita masuk Piala Dunia. Silakan Tam. Ya itu jadi pengalaman yang saya tunggu-tunggu karena pastinya saya sebagai pemain Indonesia pastinya ingin bermain di timnas Indonesia dan akhirnya waktu itu datang dan saya dipanggil buat kualifikasi di melawan Cina dan kebetulan saya agak cerita sedikit itu saya kebetulan belum dipanggil sebenarnya karena di list sebelumnya saya juga nggak ada namanya dan kebetulan itu ada cedera pemain dari Dewa kalau nggak salah ada Septian Bagaskara mengalami injury jadi
dari kepelatihan untuk panggil saya ke bergabung di TC di Bali. Itu sehabis saya juara melakukan, saya beraksi konvoy juga, dan saya pun kaget karena saya tadinya harus liburan dan saya rubah jadwal juga, harus cepat-cepat ke Bali karena betul. TC juga sudah mulai waktu itu, dan saya nggak mikir panjang, saya langsung beli tiket ke Bali dan langsung bergabung bersama tim nasional di Bali untuk mengikuti training center selama 10 hari. Dan di situ pun ada, kalau nggak salah ada 33 pemain yang dipanggil untuk mengikuti kualifikasi, dan saya sangat bangga banget bisa masuk ke skuad itu karena saya pikir di zaman sekarang nggak mudah bisa masuk ke tim nasional dengan banyaknya pemain Eropa, banyak pemain yang dari abroad. Jadi ini jadi tantangan buat saya, bahwa saya itu bisa layak di tim itu, dan saya hanya datang ke sana dan bisa membuktikan bahwa saya bisa main dan masuk ke skuad itu. Dan kita datang ke Jakarta untuk mengikuti persiapan lawan China yang tadi Mas Satria sebutkan. Kita latihan seperti biasa dan saya pun kaget karena masuk skuad ke 23, dan kebetulan itu tuh kita tuh harus ada beberapa pemain yang nggak masuk skuad ke dalam tim untuk melawan China. Betul. Dan di H-1 sebelum pertandingan ada pencoretan, dan saya pun itu nggak berekspektasi besar untuk masuk skuad karena mungkin saya sudah masuk tim ini aja udah luar biasa. Dan ternyata waktu itu Coach Patrick bilang bahwa kamu bakal masuk ke skuad melawan China, dan situ saya sangat senang dan bangga karena pertama kali masuk timnas senior dan masuk skuad juga. Itu jadi suatu tantangan karena kebetulan saya salah satu dari tim juara itu Persib juara, jadi satu-satunya pemain. Dan ini jadi tantangan yang sangat besar buat saya karena saya perwakilan satu-satunya harus menunjukkan bahwa saya layak di timnas sekarang. Dan saya pun kaget juga saya bisa debut juga karena kalau nggak salah itu bareng sama Kevin Dick di betul. menit 60 berapa ya, 60-an lah, karena itu jadi pengganti pertama juga saya sama Kevin tuh, karena di babak pertama tuh setelah jeda babak pertama saya dipanggil sama coach untuk persiapan, dan saya pun itu sempat agak sampai keringet dingin juga karena wah ini jadi pembuktian saya juga bahwa saya ada layak di tim ini. Dan alhamdulillah saya bisa main di situ dan kita menang melawan Cina. Ini jadi pengalaman luar biasa buat saya karena nggak mudah, sekali lagi saya bisa masuk ke tim nasional karena perjalanannya sangat panjang dan jadi momen sangat berharga buat saya karena meskipun habis itu kita lolos juga ke fase round 4 kan, Betul. masuk ke round 4, kita di situ kita tinggal 2 langkah lagi meskipun kita harus mimpi kita gagal ke Piala Dunia, tapi pengalamannya sangat luar biasa karena dikelilingi sama orang-orang hebat juga. Saya juga banyak belajar sama pemain-pemain yang ada di Eropa. Dengan kedisiplinan mereka, kehambalan mereka, dengan cara mereka berpakaian juga sangat menginspirasi, cara makan juga, disiplin mereka. Jadi saya banyak belajar dari mereka tentang apa sih yang harus saya tingkatkan dan apa sih yang harus saya banyak belajar dari mereka. Nah, kamu tadi menyebutkan ada pelajaran yang bisa didapat dari pemain-pemain yang diaspora sebenarnya. Sebenarnya kamu menemukan perbedaan gak sih antara ekosistem kita, sepak bola kita dengan mereka? Karena kan attitude dan cara bermain mereka itu memang mungkin harus kita akui agak lebih advance ya, karena mereka pendidikan, maksudnya pembinaan usia dini mereka mengalaminya di sana gitu. Gimana, Tam? Ya betul, karena mereka juga mungkin dia lebih kayak fasilitas juga di Eropa juga lebih layak juga karena Betul. lebih komplit juga. Jadi saya juga lebih banyak nanya untuk apa sih yang harus kita tingkatkan sebagai pemain yang main di Liga Indonesia, dan saya pikir mereka juga sangat menjawabnya sangat bagus juga, dan mereka juga sangat mengakui juga bahwa pemain Indonesia itu padahal bagus-bagus semua. Bagaimana kita harus bisa percaya diri karena kadang pemain Indonesia itu kita nggak percaya diri kalau kita ketemu dengan pemain yang lebih bagus,
padahal kita kualitasnya juga sama bagusnya. Jadi yang terpenting kita harus percaya diri dan jangan sungkan untuk nanya kekurangan kita kepada pelatih, kepada pemain senior juga, karena itu jadi bagian kita berproses lah. Apalagi sekarang Etam andalan juga sama John Hertman. Amin. Playmakernya ini nih lokal gitu, bukan dari diaspora. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, Tam, kalau bisa dibilang kan juga kamu udah melawan sejumlah pemain yang sebenarnya negara-negaranya juga rutin ke Piala Dunia. Ketika bertemu mereka, apa yang kamu rasakan perbedaannya? Maksudnya kita nih mungkin dari teman-teman yang main di liga lokal ya, main di liga domestik. Apa perbedaan dengan mereka sebenarnya, Tam? Ya perbedaannya sih dengan intensitas sih. Intensitas pertandingannya di liga sama Tinggi di banget ya? internasional tuh sangat-sangat berbeda. Kita harus siap dengan itu karena bukan hanya mental, bukan hanya fisik, tapi kita harus siap segalanya. Kalau udah berbicara dengan internasional pasti kita harus siap dengan segala rintangannya karena saya pikir intensitasnya sangat berbeda dengan liga kita. Di liga kita masih bisa untuk ambil napas, tapi di internasional kita nggak dikasih napas. Naik turunnya? Ya betul, karena intensitas kita benar-benar tinggi, jadi kita harus bisa adaptasi dengan itu. Dan saya juga banyak belajar dengan itu juga karena intensitas di tim nasional, di klub sangat berbeda. Oke. Nah, intensitas yang tinggi membutuhkan konsentrasi yang tinggi juga. Kadang di lapangan tuh kan kayak kita tuh banyak melakukan kesalahan juga. Dan seringnya itu banyak yang fans di sosial media ngebully. Contoh, kamu kemarin kan ada juga sebenarnya itu kayak hate speech aja sih dari sejumlah oknum ya. Gimana menurut kamu ekosistem supporter itu sebagai pendukung tuh kayak gimana? Ya ini sih yang maksudnya yang salah satu yang membuat sepak bola kita juga maksudnya agak yang kalau misalnya kita kritik membangun sih oke aja. Ya, Itu bagus betul. juga buat sepak bola kita. Tapi kalau sudah hate speech itu udah di luar batas sepak bola itu Kadang kan tidak sekarang boleh. juga rasis ya. Betul, itu yang ya makanya itu kayak rasis kepada pemain karena kan kita sebagai pemain tuh hanya menjalankan tugas sebaik-baiknya gitu. Maksudnya kita juga nggak mau main sampai jelek atau hasil kita juga kurang bagus, tapi kita pemain juga apalagi kita membela negara pasti kita akan ngeluarkan kemampuan kita terbaik. Dan kita juga nggak mau sampai hasilnya kita kurang maksimal, main kita kurang maksimal, tapi kan kita juga punya harus dengan mental yang bagus juga karena main di timnas sama di klub itu beda. Jadi saya dengan punya kemampuan ini saya harus buktikan juga bahwa saya layak ada di tim ini karena bukan hanya saya yang layak di sini karena pemain lain juga menunggu momen ini gitu. Jadi saya harus buktikan kepada pelatih, kepada jutaan masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya kalau kritik membangun itu wajar. Tapi kalau sudah ke yang membenci atau keluar kata-kata yang nggak pantas itu jadi nggak bagus untuk sepak bola kita. Nah, padahal kan waktu pas kemarin itu yang terakhir lawan yang pas terakhir di GBK itu kamu tuh lagi pakai baju timnas, bukan pakai baju klub gitu kan. Gimana kamu cara ngatasinnya tuh? Ya itu juga saya sedikit agak kepancing lah karena mungkin momennya juga kita udah menang dan itu pun kita lagi untuk menyapa supporter yang datang ke stadion dan saya pikir itu bukan hal yang normal menurut saya karena Betul. ini bukan rivalitas lagi karena ini di luar rivalitas karena saya juga udah membela tim nasional bukan membela klub. Harusnya timnas itu menyatukan bukan memecah belah karena kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu siapapun mau dari klub manapun tapi kita harus satu kalau sudah membela nama lambang di Garuda. Ya. Nah itu tuh, kalau udah timnas berarti beda konteksnya ya. Satu timnas ya berarti Indonesia bilangnya. Nah itu, keren. Nah Tam, mungkin kalau bisa dibilang kamu nih harus berbagi fokus ketika kamu membela tim nasional, terus kamu membela klub. Dan membela klub sekarang kompetisinya cukup panjang nih musim depan. Gimana di musim depan kamu bisa membagi fokus kamu tuh untuk supaya ya performa di klub oke, performa di timnas tetap oke gitu. Ya tetap kita harus disiplin karena disiplin itu adalah kunci. Karena istirahat juga sangat penting, recovery karena mungkin sekarang juga saya harus bermain di 4 kompetisi.
dan tim nasional juga. Jadi saya harus bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Saya juga kebetulan punya psikolog juga karena itu penting juga. Kalau untuk kesehatan juga, buat mental juga kita harus bisa bagaimana untuk membagi waktunya, dan saya pikir itu penting banget, apalagi recovery ya. Recovery itu biar kita tidak cedera. Ya, betul. Karena saya pikir dengan sepak bola modern ini lebih gampang untuk kita bisa membagi waktu dan punya tim sendiri. Stres banget gak sih? Harus ngabisin waktu di timnas, habis ngabisin waktu Ya. di klub. Ini kan jadwalnya kan padat banget nih. Ya itulah resikonya sebagai atlet sepak bola, ini jadi resiko karena kalau nggak sekarang kapan lagi, dan saya hanya bisa fokus di setiap latihan, setiap pertandingan, dan harus buktikan itu. Geser dulu ke Pak Rudi lagi nih. Pak, kalau mungkin Etam ini tumbuh di dalam sistem kompetisi yang kalau bisa dibilang dia lebih muda dari saya. Kalau saya dulu kompetisi usia muda sangat sedikit ya yang bisa saya ikuti. Tapi kalau Etam mungkin lebih banyak Etam ya. Gitu, Betul. banyak. Ada nggak sih Pak Lotus Archie pengen bikin kayak mungkin kompetisi usia dini untuk sepak bola, untuk cabang olahraga lainnya? Kebetulan di sini tuh ada pengurus-pengurus dari cabur lain nih Pak, ada dari bulu tangkis, ada dari panjat tebing, dan ada dari bahkan MMA juga ada Pak, gitu Pak. Seperti apa Pak? Siap. Jadi mungkin saya sentuh yang rencana yang akan datang. Nah, untuk akan datang ini kebetulan kami punya rencana, kita ada rencana untuk bikin namanya Raja Wali Junior League. Itu kalau nggak salah di coach sama Pak Arthur juga di sini. Jadi Raja Wali Junior League itu tujuannya adalah untuk mengajak anak-anak usia umur 10 dan 13 tahun untuk dibiasakan dengan kompetisi, dan ini programnya adalah program setelah masa sekolah. Jadi ini Sabtu Minggu acaranya. Daripada Sabtu Minggu ke mall, kita ngajak mereka untuk berkompetisi. Karena yang kita ingin hadir di sini adalah kita ingin menyiapkan talent-talent muda buat sepak bola Indonesia. Dan kedua, tujuan yang kita ingin hadir juga di sini adalah mengajarkan betapa pentingnya tadi Mas Beckham sampaikan, sportivitas, mental ya. Karena saya yakin bahwa sebenarnya kita ini punya skillnya, kita cuma perlu kesempatan. Dan dari sejak dini dengan program ini kita harapkan anak-anak usia muda itu diajarkan untuk sportivitasnya ada. Betul. Tingkat untuk bekerja sama, karena sepak bola kalau tidak bisa bekerja sama mungkin sulit ya. Betul Pak. Ketiga, saling menghargai, bahwa kalau kita ngomong sepak bola di dalam pertandingan sudah ada tim yang defendernya, sudah ada midfieldernya, ada penyerangnya. Kalau tidak bisa saling menghargai, saya yakin belum tentu timnya bisa menang. Nah, jadi dari kecil yang kita tumbuhkan. Kedua, juga di sini hadir program ini juga bukan cuma untuk anaknya, tapi untuk orang tuanya. Kita ingin melibatkan orang tua untuk hadir di masa muda ini, untuk mengajarkan anak-anaknya ini untuk berpikir positif. Selain olahraga sehat, berpikir positif, punya karir juga untuk ke depan menjadi seperti Beckham, mungkin nanti ke depannya menjadi salah satu atlet nasional yang bisa dibanggakan. Dan ketika anak umur 10 dan 13 nanti kita ngomong 10 tahun kemudian, saya yakin di saat itu sepak bola Indonesia bisa bergabung di World Cup berikutnya. Nah, jadi kita siapkan dari sejak dini anak-anak di usia 10 dan 13 ini untuk bersiap-siap ya menjadi sepak bola nasionalnya kita ke depan. Selain itu juga mengajarkan sportivitas. Apabila memang nanti ke depannya mereka masuk ke bidang olahraga yang lainnya, tapi sejak dini sudah kita tanamkan sportivitas itu. Nah, itu tujuan kami ingin menjalankan Raja Wali Junior League ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Raja Junior League ini juga terbuka untuk bidang-bidang olahraga lainnya. Ya, mungkin saat ini fokusnya di olahraga, mungkin ke depan di basketnya, di MMA misalnya. Jadi itu semua bisa. Yang penting message-nya adalah kita mengajak anak-anak muda sekarang ini untuk sadar dengan olahraga, dan kedua sifat sportivitas yang ingin kita bangun. Nah, artinya kan gini Pak, kalau saya membagi demografi dalam industri sepak bola itu ada 4.
Pertama adalah pemain, pelatih, ekosistem di internal tim dan timnas. Terus ada supporter dan ada federasi dan konfederasi. Lalu ada satu lagi yang nggak kalah penting, yaitu bisnis. Dan entitas bisnis seperti Lotus Archie itu kan sebenarnya penting, Pak. Seberapa jauh Lotus Archie ini membidik keterlibatannya di bidang olahraga, Pak? Ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan Mas, bahwa di tahun 2026 ini fokus utama Lotus Archie adalah healthy wealthy. Karena kita sadar bahwa sebenarnya Indonesia ini punya potensi besar untuk pengembangan dari sisi olahraga. Nah, kita melihat bahwa masyarakat yang sekarang ini akan kesadaran kesehatan itu cukup tinggi. Makanya banyak event-event olahraga saat ini, banyak acara lari. Ya. Banyak survei juga bilang sekarang lebih banyak outdoor activity, Pak. Ya, betul. Makanya itu kami hadir di sini ingin mengajak teman-teman yang kalangan anak muda, yuk kita fokus dengan kegiatan olahraga yang mana itu kegiatan positif, bagus buat kesehatan, bagus buat mental. Apalagi kalau masuknya dalam kayak sepak bola, basket, semua ini kan sifatnya yang mengajarkan sportivitas juga ya, bukan cuma individual tapi tim, kebersamaan. Nah, selain itu karena kita dari sisi bisnisnya, kami juga ingin mengajak investasi dan kita membuka, Lotus Archie membuka semua teman-teman di klub asosiasi olahraga yang ada di Indonesia untuk berbisnis bersama. Karena ujung-ujungnya program ini adalah saling menguntungkan. Menguntungkan buat partner kami yang asosiasi mungkin sepak bola, basket atau apapun ya. Dan juga menguntungkan buat fan base-nya karena mereka punya produk yang mereka bisa beli dengan ada nilai investasinya dan juga menjadi suatu kebanggaan. Karena yang paling penting buat seperti tadi Beckham bilang, menjadi pemain timnas itu suatu kebanggaan. Momen ini tidak bisa diulang dalam kehidupan semua orang. Nah, ini pasti kita ingin menjadi suatu kebanggaan. Nah, apalagi kalau kebanggaan itu bisa disalurkan dalam bentuk investasi. Nah, ini istilahnya dapat dua lah, dapat kebanggaannya, dapat nilai investasinya. Nah, buat teman-teman yang di klub ini dapat nilai bisnisnya. Jadi saya rasa itu ekosistem yang cukup menarik buat teman-teman di dunia olahraga. Nah, Tam, kalau ngomongin investasi udah mikirin belum sih, Tam? Kayak mau ngapain gitu abis jadi pemain sepak bola kan harus disiapin dari sekarang ya? Ya alhamdulillah sih saya di Bandung juga udah mulai punya lapangan padel juga. Wih, bisa main nih gitu kan, tepuk tangan dulu dong, udah bisnis berarti. Punya lapangan padel dan kebetulan saya juga punya clothing juga, retail. Jadi saya belajar setelah banyaknya juga, saya juga belajar sama beberapa juga pemain yang sudah mulai buka bisnis. Jadi saya pikir main bola juga nggak sampai bisa terus menerus, jadi saya harus bisa memikirkan after sepak bolanya juga. Iya, karena kan karir pesepak bola tuh lumayan singkat ya. Apalagi kalau ngomongin Indonesia gitu kan. Ada cedera sedikit yang lumayan parah atau gimana, mungkin karir kamu cuma sampai umur 30-an tahun kan. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya perkembangan sepak bola Indonesia dibanding dengan yang mungkin kamu masih kecil? Ada perubahan besar nggak? Karena kan leap-nya tuh, lompatannya tuh kayaknya ketika kemarin kita lolos ke babak keempat tuh menurut saya ya, itu lumayan jauh gitu. Itu seperti apa, Tam? Ya menurut saya sekarang lebih meningkat juga, lebih bagus juga. Jadi saya harap juga semakin banyak juga turnamen-turnamen buat bibit-bibit muda untuk Indonesia juga, karena menurut saya juga bibit-bibit Indonesia juga ya sangat-sangat berpotensi banget buat sepak bola kita. Apalagi dengan sekarang PSSI-nya juga semakin baik juga, alhamdulillah, dan lebih perhatian juga kepada pemain muda. Jadi saya harap makin banyak kompetisi, semakin lahir bibit-bibit untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Timnas itu ujungnya dari kompetisi. Betul. Betul kan? Gimana kamu ngelihat kompetisi domestik sekarang? Kayaknya kalau ngelihat persaingan ada Coach Neil yang yang memimpin di Championship gitu kan, itu lumayan ketat gitu. Di Super League juga kemarin kamu baru jadi juara di pekan terakhir kan? Betul, di pekan terakhir. Nah itu gimana, Tam? Dalam 3 musim terakhir itu seperti apa gitu? Ya saya pikir alhamdulillah saya juga bisa bersyukur, bisa 3 kali berturut-turut juga nggak mudah. Karena ya tangan Persib juara 3 kali beruntun. Ya karena sepak bola Indonesia itu sangat sulit. Karena pelatih saya bilang saya nggak akan nyangka juga bisa 3 kali berturut-turut karena Indonesia tuh
perjalanan aja sudah sangat jauh, bisa berjam-jam naik pesawat, beda dengan Eropa gitu. Maksudnya dia juga harus mempersiapkan dari mulai waktu istirahat, waktu recovery juga, bagaimana nanti lawan tim ini, bagaimana lawan tim itu. Jadi sampai segitunya lah pelatih memikirkan tim itu. Jadi alhamdulillah saya juga dengan adanya kemarin kita bisa bermain di kompetisi Asia, jadi pengalaman juga yang sangat bagus buat tim Persib karena levelnya juga lumayan berbeda Asia dan Indonesia gitu maksudnya. Setelah kita main di Asia bagus, kita bisa main di Liga Indonesia semakin konsisten dan kita buktikan itu di 3 musim ini bahwa kita jadi tim terbaik dan alhamdulillah saya juga banyak belajar juga dari Coach Bojan. Dia sangat pelatih yang menurut saya sangat luar biasa. Dia seperti anggap pemain itu sebagai anak. Jadi kenapalah kita selalu tampil konsisten di setiap pertandingan. Kalau Coach John Hertman gimana di timnas? Sama nggak kayak Coach Bojan? Sama sih. Sama ya? Hampir sama. Tipikalnya juga disiplin dan lebih ke taktikal juga. Kalau secara personal, individu, dia kan di pinggir lapangan tuh kayak ekspresif banget. Ada gini, ada gini, ada gini gitu kan. Terus gimana tuh? Selama di luar lapangan, apakah dia memang sedekat itu dengan pemain atau karena kan pendekatan personal psikologis tuh ini banget, penting banget buat pemain sepak bola. Dia sangat spesifik sih. Jadi dia sering manggil pemain misalnya kamu kurangnya ini, jadi dia langsung jadi personal aja. jadi dia manggil pemain tuh nggak di orang banyak, jadi dia langsung manggil ke ruangannya dia untuk apa sih kurangnya kamu, apa sih yang harus ditingkatkan, kamu bagus di bagian ini. Jadi kita tuh sebagai pemain belajar lah. Detail ya berarti. Jadi sangat sedetail itu dan dia juga punya asisten yang khusus penyerang, khusus gelandang dan khusus pemain belakang. Oh, khusus penyerang, khusus gelandang, servis juga ada. Khusus servis juga ada. Jadi pelatih goalkeeper itu khusus servis. Jadi bukan hanya untuk melatih goalkeeper, jadi dia tuh mempersiapkan untuk semua servis, dia yang ngatur. Jadi Coach John tuh untuk misalnya pelatih goalkeeper tuh untuk kasih juga untuk servis. Yang saya dengar tuh driven by data. Tuh. Main bola di atas pakai data. Itu gimana tuh setiap latihan tuh kayak gitu? Ya jadi kebetulan kita juga punya kayak, kalau nggak salah sih kita bukan hanya di tim nasional, kita juga di klub sekarang semua by data juga. Wede. Semua juga kalau nggak salah ya, kalau pakai analisis juga semua. Jadi pemain tuh nggak bisa asal-asalan juga. Kamu nggak bisa bohong, kamu larinya segini. Jadi sekarang semua sangat by data banget. Jadi kita pemain harus kerja semaksimal mungkin karena ya kalau mau mainnya kita harus lihat data kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita nggak maksimal, kamu nggak akan main. Jadi kita harus bisa semaksimal mungkin di latihan, serius. Jadi nggak bisa untuk main-main. Oh gitu. Nah, wah ini harus hati-hati nih. Persik Kediri, Arthur hati-hati ya. Persib sudah mulai main yang lebih canggih nih kayaknya nih. Harus ada katalisnya juga. Tapi itu sebenarnya jadi salah satu katalis ketika satu tim melakukan lompatan menggunakan teknologi. Kita kan sesuai dengan temanya sekarang the next us gitu. Kita harus memang berkembang gitu kan. Dari Beckham sendiri, apa yang menurut Beckham harus dikembangkan dalam diri Beckham sebagai pemain, sebagai pribadi? Ya lebih ke fokus aja sih, fokus dan lebih meningkatkan taktikal bermain dan pemahaman bermain. Jadi karena mungkin setiap pelatih itu punya taktikal berbeda-beda dan saya sebagai pemain harus cepat bisa beradaptasi dengan cepat dengan taktikal tersebut karena saya juga sebagai pemain tidak bisa misalnya saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gitu. Jadi saya sebagai pemain hanya bisa mengikuti taktikal dari pelatih. Selamat datang Pak Erik. Terima kasih sudah hadir. Saya geser dulu ya ke sini karena Pak Eriknya udah datang, kursinya udah harus dipakai Pak Erik ya. Tepuk tangan dong Pak Erik. Bapak selamat datang, silakan sehat Pak, silakan Pak. Maaf tadi kursinya saya pakai dulu Pak sebentar ya Pak. Pak,
Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan dan kesibukan ya Pak ya. Mohon maaf. Karena tadi ada RDP di Komisi 13. Iya, kayaknya lagi ada yang bakal baru nih dari... Iya, kayaknya akan ada berita baru nih dari yang pemain 2 itu Pak. Apakah itu Pak sebenarnya Pak? Ya, kita nggak bisa ngelihat hanya diaspora. Ya. Kemarin kan kita dari Kemenpora juga menderegulasi 191 aturan itu menjadi 4. 1.500 pasal itu jadi 600 pasal. Dan udah resmi sama Menkum. Oh. Nah, tidak lain kenapa kita deregulasi? Karena kita tahu yang namanya olahraga prestasi, olahraga pemberdayaan, olahraga kemasyarakat, sport industri itu harus jalan seiring. Ya, kita sama kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu harus ada namanya government spending. Mesti ada investasi private sector. Dan juga ada daya beli masyarakat. Ya, kita bisa lihat misalnya kalau angka sport industri dunia itu 500 billion lebih nilainya. Amerika itu mendominasi hampir 40% dari 500 billion. Kenapa kalau kita lihat olahraga di Amerika seperti NBA, American Football, Baseball, itu nilai revenue-nya kalau tidak salah NBA itu 13,3 billion. Ya, belum yang lain-lainnya. Kalau kita bicara dominasi sepatu olahraga, Amerika dulu Nike semua di sana ya. Nah, ini yang kita juga harus melihat sebagai Indonesia. Harus mulai melihat perspektif yang sama. Nah, kenapa deregulasi itu kita lakukan? Iya. Nah, kita lihat sekarang China. Ya, sepatu antanya sudah beli Puma. Jadi dia sudah mulai juga bangun sport industrinya. Nah, kembali di konteksnya naturalisasi itu sama. Tadi saya sampaikan di Komisi 10, Komisi 13 bahwa naturalisasi itu adalah sebagian dari kita membangun olahraga nasional. Dan kalau kita lihat olahraga ini sudah menjadi global, tidak mungkin kita membendung. Di Jepang ada Naomi Osaka, itu high tea Jepang, main tenis di Jepang. Rui Hachimura. Dia main NBA, dia main di Jepang. Kipernya Jepang, Suzuki itu juga mix. Terus kita pun atlet-atlet Indonesia pernah juga membantu negara lain. Mia Audina itu ngasih medali perak Olimpiade buat bulu tangkis Belanda. Mungkin seumur hidup belum dapat lagi tuh Belanda. Iya. Tony Gunawan, ya dia bagaimana diaspora di Amerika, dia membawa juga ini. Artinya apa? Balance ini harus terjadi. Makanya tadi saya sampaikan di Komisi 10-13, diaspora itu menjadi bagian yang tidak terbendung. Dan sudah banyak bukti-buktinya seperti Marciani Wolf yang umur 16 tahun setengah Indonesia setengah Jerman. Usia 16 tahun dia udah kasih medali emas SEA Games renang. Sampai hari ini dia udah kontribusi 3 emas. Betul. Tetapi yang namanya tadi ya grassroots itu harus terus didorong. Kalau tidak nggak ada Beckham, nggak ada Doni, ya nggak ada Rido baru. Nah disinilah kenapa kami sekarang tadi yang saya sampaikan supaya ini jalan seiring, ya kita minta yang namanya kompetisi lokal terus ditingkatkan. Ini liga, ini Arthur pemilik. Iya betul Pak. Sengaja diundang ke sini Pak biar dengerin. PSSI cawe-cawe liga kayak dulu nggak? Enggak, saya kasih kebebasan liga asal saya permintaannya cuma 3. 1, liga harus bersih dari match fixing. Karena itu kita sekarang mengaktifkan VAR, VAR. Dan juga kualitas wasitnya terus ditingkatkan dengan mix wasit asing dan wasit lokal. Ya. Terus saya minta liga juga apa? Tidak ada ya liga dan tim nasional
tidak jalan seiring. Ya, hari ini FIFA itu sudah membuat time block setahun 5 kali untuk memperbaik ranking sepak bola tim nasionalnya masing-masing. Nah, kalau liganya nggak berhenti di FIFA Matchday, negara lain berhenti, ya nggak mungkin. Dulu liga nggak berhenti. Nah, itu yang saya bilang liga harus jalan seiring dengan kalender tim nasional. Kenapa? Ketika kita menciptakan pemain-pemain tim nasional kita yang rankingnya terus naik, ini 20 tahun terakhir ini ranking terbaik loh, 118. Betul Pak. Iya kan? Betul. Artinya apa? Ketika para pemain ini juga main di klub-klub yang ada di Liga Indonesia, baik seperti Beckham yang dari bawah dari Elite Pro Academy di Persib, dari 16, 18 sekarang jadi pemain Persib, jadi pemain tim nasional. Baik kemarin Doni yang kita bina dari U17, U20 sekarang sudah masuk tim nasional di zaman pelatih John Herman, itu bintang liga. Plus para pemain yang kualitas bisa main di liga. Nah, itu yang saya bilang juga. Kenapa ini mesti jalan seiring? Karena tadi liga kalau banyak bintang ya bagus juga buat liganya. Kenapa? Betul. Penontonnya Terhibur. akan naik. Kita lihat sekarang TV rating liga 3 tahun terakhir naik terus. Kenapa? Karena hasil pertandingan liga sekarang sama supporter sudah dipercaya. Oh, ini bukan match fixing. Nah, itu kita lakukan. Dan akhirnya apa? Impactnya tentu komersialisasinya naik. Sekarang liga kurang lebih income-nya 700 miliar. Ya, pendapatan kontribusi pembagian dari liga ke klub-klub itu naik dari 5 menjadi 17 miliar kalau tidak salah. Ada naik. Ya, supaya klub-klub ini sehat gitu. Nah, yang ketiga saya minta dari liga kembali bahwa saya mau kualitas pemain ya dan kualitas pelatih harus terus ditingkatkan. Karena kenapa? Itu nanti yang menurunkan seperti di Jepang. Para pemain dan pelatih asing ini jangan hanya cari makan di Indonesia. Tetapi mereka harus kontribusi dengan sepak bola nasional, dengan kasih coaching klinik dan berkarakter baik di liganya supaya tadi pemain-pemain kita ya ininya naik. Dan kemarin liga terima kasih sudah mulai naikin ranking dari ranking 25 sekarang ranking 16 Asia. Nah, ini yang saya bilang membangun ekosistem sepak bola dan olahraga nasional itu harus menjadi satu kesatuan. Tidak mungkin kita membangun sesuatu itu kita pecah belah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, berarti kalau tadi kan sudah ada proyeksi yang panjang gitu Pak. Nah, apakah sudah ada roadmap juga dari PSSI untuk mengantarkan timnas Indonesia ini nantinya setelah 2026 nggak lolos, terus di 2030 kita lolos. Karena kan 48 tim dengan format 48 tim kita punya peluang yang sebenarnya cukup besar Pak. Dan kalau saya lihat permainan kita nggak kalah kok sama kontestan-kontestan seperti Cape Verde, terus Haiti juga kita nggak kalah sebenarnya kelihatannya gitu Pak. Seperti apa Pak? Ya kembali, semua itu harus punya roadmap. Ya, dan yang sulit itu bukan roadmapnya. Oke. Menjalankan roadmap itu dalam keseharian. Nah, sama. Saya selalu bilang generasi muda kita harus mimpi setinggi-tingginya. Tapi jangan hanya mimpi. Kalau mimpinya tidak dijalankan dalam kesehariannya, ya itu hanya mimpi. Justru challenge-nya itu bisa nggak menjalankan kesehariannya itu yang sulit. Ya, bangun tepat waktu, ngantor jamnya, ya, sosial harus, tapi jangan sosialita terus, ya. Nah, sama di sepak bola di ini sama, harus ada progresnya. Nah, kita sudah pernah memberikan ke FIFA itu planning 2045 Indonesia 100 tahun. Di mana kita target masuk Piala Dunia itu kalau tidak salah yang putri 2035, yang putra 2038 kalau nggak salah. Ya, dan itu ada, bukan nggak ada. Nah, kebetulan dengan adanya tadi para pemain tim nasional kita yang lahir di Indonesia ini juga banyak potensi yang kemarin menang SEA Games zamannya Coach Indra, ya, ditambah generasi-generasi baru, nukleusnya udah ada.
Seperti Rido, Beckham, ya yang sekarang ada. Sekarang ada lagi baru Doni, ya kan? Nah, tetapi masalahnya ini masalah gen. Ya, masalah gen. Nih, memang fisik kita kecil. Lihat aja coba kita berdiri sama-sama nih. Iya, iya. Yang setinggi Sekjen KONI nggak ada. Nih Sekjen KONI tingginya, iya kan? Iya, iya. Jadi rata kita coba kita berdiri kecil ya kita. Kecil Pak, saya Artinya kecil Pak. gen kita kecil. Itu realita. Lalu selain gen kita kecil, itu juga masuk ya ke otot dan tulang kita. Lalu masuk lagi ke kompetisi kita. Kompetisi kita itu terputus di usia 15-17 tuh putus. Makanya sekarang di Liga ada Elite Pro Academy untuk membackup. Nah ini putus. Jadi udah gennya kecil, kompetisinya putus, knowledge daripada pelatih, pewasit, pemain juga belum standar. Ya, terus ujuk-ujuk pengen ke Piala Dunia. Salah nggak bermimpi? Nggak salah, harus dijalankan. Nah kebetulan tadi yang saya sampaikan, dengan network yang baik, ya, dengan program yang baik, kebetulan diaspora ini tertarik. Oke. Dan hari ini diaspora kita mayoritas memang keturunan Indonesia. Jadi bukan yang dari mana. Semua. Mau Emilio itu bapaknya orang Lombok, ibunya orang Itali. Emilio kalau nggak salah lahir di Lombok. Ya, betul. Untuk convince Emilio itu sejak kita juara SEA Games. Gitu. Nggak mudah mengconvince dia. Nah, sekarang ya kita juga punya keturunan diaspora yang ada di Belanda. 25% penduduk Belanda ada tetes darah Indonesia. Tapi hari ini mulai ada migrasi baru dari Australia seperti Matthew Baker. Atau seperti sekarang Michelle Lee Baker, ya pemain posisi striker yang memang kita kurang, tingginya 197. Ya, ibunya orang Indonesia, bapaknya Australia, dia masuk sekolah di Georgetown University, dia kepilih Major League Soccer, ya di draft di Colorado Rapids kalau itu. Betul. Tambah juga Luke Vickery, cuman tadi Komisi 10 sama Komisi 11 menolak Vickery. Katanya. Fikri. Luke Vickery katanya. gitu, Fikri. ya. Nah ini juga menjadi bagian generasi baru. Nah ini yang kita coba dorong percepatan ini untuk kembali, bisa nggak kita coba di 2030 setelah kemarin kita berupaya. Baik. Dan kalau ngelihat pertandingan Piala Dunia hari ini, negara-negara Asia kelasnya naik. Kelasnya naik. Artinya kalau kita hanya puas dan yang kemarin ataupun yang tidak puas dengan kemarin, 2030 jangan juga kita nyesel kalau gagal. Karena persiapan negara lain sudah lebih advance lagi. Karena dia tahu ini ada macan baru bangun juga yang namanya Indonesia. Dia nggak mau juga kalah. Iya, iya. Bagaimana kemarin di U19 ya. Dan saya udah bicara ke AFF. Karena udah 2 kali Australia. Waktu dia di U17 kalau tidak salah. Dia menang waktu itu di Solo, dia selebrasi men-challenge supporter Indonesia. Kemarin U19 dia menang sama Indonesia, dia datengin supporter Indonesia. Artinya apa? Sampai kapan bangsa kita mau direndahkan? Gitu. Nah ini yang kita juga kembali, jangan hanya nasionalisme buta, tetapi PR-nya dikerjakan enggak? Karena sulit. Betul. Karena semua negara naik kelas hari ini. Ya, Uruguay seri sama Saudi, ya, Korea ngalahin Ceko, Jepang, ya kan, 2-2 sama Netherlands. Belanda. Jadi ini realita yang kita juga nggak boleh terlena, yang kita harus bangun terus. Untung Belanda Jepang nggak ada yang menang ya Pak?
Kalau yang menang dapatnya Indonesia Pak. Itu masa lalu. Iya. Masa hari ini ekonomi kita sudah lebih besar dari Belanda. Iya kan, Betul, siapa betul, tahu Pak. ke depan ngalahin Jepang ekonomi kita, ya nggak? Tapi bercandaan netizen emang agak-agak itu Pak kemarin. Apa? Nah, Itu bagian dari demokrasi kok. Iya, Bagaimana kita pemangku jabatan harus siap dikritik, harus siap mendengar, dan itu bagian introspeksi kita bekerja. Karena kalau nggak begitu juga kita akhirnya jadi kayak kepompong. Ya. Kenapa? Menara Gading. Apa yang kita lakukan pasti benar belum tentu. Iya. Nah Pak, tadi Bapak menarik ngomongin generasi selanjutnya. Artinya kan ada peran Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Gimana nih Pak, untuk menarik Gen Z dan Gen Alpha bisa mendorong dan membangkitkan untuk mengembangkan ekosistem sepak bola di Indonesia. Karena kan mereka-mereka ini yang akan nantinya mengantarkan kita mungkin ke Piala Dunia 2030 atau Piala Dunia 2034 dan 2038 gitu Pak. Seperti apa Pak? Sebagai orang tua, saya punya anak 4. Saya juga sama anak saya belajar juga cara berpikir mereka. Karena apa zamannya saya dengan zamannya mereka perspektifnya berbeda. Saya pun belajar. Apalagi hari ini saya mengambil sebagai pemangku kebijakan. Justru harus banyak belajar. Sama anak saya aja belajar, apalagi di komunitas yang lebih besar lagi. Mesti banyak belajar. Tetapi memang kembali mohon maaf kalau saya salah. Faktor ekonomi juga penting. Kalau kita lihat dari research kepemudaan yang berlaku di hampir 6-7 negara yang kemarin saya lihat, isu kepemudaan itu salah satunya memang mengenai jobs, kerjaan. Nah, lalu dikaitkan apa dengan bola. Kalau sepak bola ini selalu dikonotasikan ini tidak punya masa depan, atlet itu tidak punya masa depan, akhirnya nanti olahraga kita akan terus sunset. Kenapa? Generasi muda tidak melihat olahraga menjadi tujuan hidup, mencari uang. Nah itulah kenapa di liga, di PSSI kita mendorong bagaimana standar-standar yang lebih baik. Contoh di liga. Kenapa kita mendorong NDRC? Kita salah satu negara yang punya NDRC. Ya, jadi proteksi kepada pemain. Ya, jadi kayak klub-klub yang nggak bayar gaji pemain, hari ini sudah dilindungi oleh liga. Uangnya diambil, uang yang 17 miliarnya tadi. Untuk di akhir season, kalau dia nggak bayar dipotong dari situ. Dan disitulah klub-klub kalau tidak salah di divisi Liga 1 harus punya deposito 25 miliar atau berapa kalau tidak salah. Di Liga 2 10 miliar. Itu juga proteksi. Kenapa? Bayangkan image-nya para pemain bola ini nggak dibayar gajinya. Masalah klasik itu Pak ya. Proteksinya. Nah sama di olahraga nasional kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden. Beliau memberikan arahan Pak Erik membangun atlet itu jangan hanya ketika mereka hanya sukses ketika mengibarkan bendera putih. Wah Pak saya cocok Pak. Oke jangka pendek kasih bonus. Berapa Pak? SEA Games 1 miliar. 1 miliar Pak. Iya. Saya nggak tahu Asian Games dan Olimpiade jadi berapa. Udah ada kisi-kisi belum Pak? Kan udah. Kemarin udah dapat semua. Dan saya memastikan dana atlet ini transfer langsung, tidak ada yang mengendap di Kemenpora, di KONI, di KOI, mohon maaf bukan suuzon, nggak ada, langsung transfer. Ya, karena dan itu kita ingatkan waktu mereka mendapatkan dana itu juga ada pendampingan bank yang namanya literasi finansial bahwa uangnya ini jangan dihabiskan, mesti ada saving. Karena rata-rata dapat bonus segitu besar ya. Itu langsung aja mereka akan, padahal dari statistik dunia itu 70% atlet, ini mau atlet NBA, atlet apa, itu setelah nggak jadi atlet bangkrut. Nah kita warning di situ. Tetapi itu nggak cukup, makanya
kita sekarang sedang menggodok dana pensiun atlet. Makanya kita benchmarking kemarin ke Malaysia, India. Tetapi masalahnya dana pensiun ini nggak mudah. Kalau kita yang dikerja di formal, kita mendapat gaji bulanan. Nah ya pemain bola bulanan. Ya karena punya liga. Tapi kalau atlet-atlet yang tidak punya gaji bulanan, dia masuk informal. Nah masalahnya dana pensiun itu bisa terjadi kalau ada dana bulanan yang di-store, dikumulatif nanti di akhir ketika mereka pensiun baru mendapat yang namanya parasut untuk insurance. Nah ini yang kita lagi godok. Dan kita punya track record dana pensiun itu dikorup. Ya, baik Asabri, Jiwasraya dulu dikorup. Bayangkan dana pensiun orang-orang yang sudah kerja dikorupsi. Nah ini jangan sampai juga niat baik membuat dana pensiun atlet ya. Nanti mungkin 20 tahun lagi uangnya banyak dikorup lagi. Jadi ini ada dua mekanisme yang kita sedang godok bagaimana dana pensiun ini bisa lahir padahal tidak ada gaji bulanan. Plus bagaimana manajemennya ini harus benar-benar tadi dengan history yang ada seperti itu. Plus kita juga sedang menyiapkan ya yang namanya Olimpiade jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi ada yang SEA Games, Asian Games, ada Olimpiade kita lakukan. Plus kita sudah kerjasama juga, terima kasih kemarin Bapak Presiden mendorong kerjasama dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Menteri Pendidikan Tinggi. Kita sudah punya payung yang namanya kita mulai dapat student athletes. Jadi mereka menjanjikan ada 100 scholarship untuk atlet yang mau sekolah di Indonesia dan 100 scholarship untuk yang mau sekolah di luar negeri. Di mana dari 100 itu 60 buat atlet, 20 buat sport management, 20 buat kepelatihan. Jadi kita coba. Jadi sudah ada bonus, udah ada persiapan mereka berlatih, ada dana pensiun dan ada insurance yang lain sekolah. Karena tidak ada yang guarantee ya, atlet itu usianya pendek. Ya, mereka berkarir umur 18, mungkin 35 selesai. Artinya insurance pendidikan seperti yang ada di Amerika ketika mereka ada NCAA, mereka paling nggak dapat scholarships. Nah ini yang kita sekarang lagi coba benahin. Ya mudah-mudahan 1-2 tahun kalau semua menteri visinya sama, breakthrough-nya sama, ini bisa kejadian gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, saya akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Yang mau nanya langsung ada di belakang mic aja. Nanti akan saya tunjuk siapa. Ya, silakan langsung di belakang mic. Oke, 1, 2, cuma 2 nih, nggak ada lagi. Langsung di belakang mic. Ayo lari. Oh, udah cukup. Oke. Jadi udah 3 aja ya yang tadi yang di depan-depan ya. Nanti akan saya tunjuk. Oke, mbaknya yang sebelah sini. Silakan Mbak, duluan Mbak. Pertanyaannya langsung, jangan pakai introduction, bukan tesis atau skripsi ya. Aman. Gitu. Selamat Pak. Thank you. Selamat sore. Pertanyaan saya buat perkenalkan dulu, saya Stefani dari Bicara, itu creative agency. Pertanyaan saya buat Pak Erik sama Pak Rudi. Kalau buat Pak Erik kan tadi sempat di info best practice yang kayak Anta itu bisa akuisisi Puma, maksudnya pertanyaan saya tuh kira-kira ada gak sih dari olahraga Indonesia tuh memberi dukungan serupa buat kayak local business di Indonesia. Terus kalau untuk pertanyaan saya buat Pak Rudi, kan kebetulan saya juga pegiat olahraga ya, dan saya akan lari maraton 42 kilo pas di Jakarta Running Festival JRF di bulan Oktober nanti. Jadi apakah dari Lotus Archie juga akan mensupport JRF 2026. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab aja Pak. Produk dari consumer goods itu bisa berjalan ketika stabilitas di olahraganya udah mulai sustain. Seperti liga-liga tadi. Nah karena itu kan kemarin saya mencabut Permenpora 14 2024 yang dimana sekarang ini kan pola pikir di pemerintah juga kami mencari PNBP.
Padahal tidak semua menteri mencari PNBP. Karena kayak kami Kemenpora mestinya itu bukan PNBP. Kita memberikan sesuai arahan Pak Presiden yang namanya budget kami diberikan sebanyak-banyaknya untuk pertumbuhan olahraga dan kepemudaan. Bukan malah menarik duit dari market. Nah makanya Permen 14 2024 kita cabut. Karena waktu itu semua event olahraga, liga semua itu mau maraton mesti ke kami. Ya, dan sponsornya harus ke kami. Nah itu sudah dicabut. Nah konteksnya dengan hubungan tadi, kalau ini liga-liganya bisa dikelola secara profesional, contoh aja di PSSI. Itu sekarang perputaran uang di liga waktu saya masuk 300 lebih. 350 atau 400 ya. Ya mungkin 500 lah. Hari ini sekarang udah 700 miliar. Lalu tim nasional PSSI itu sekarang sponsorshipnya hampir 550 miliar. Itu totalnya udah 1250. Kemenpora budgetnya cuma 1150, lebih besar PSSI sekarang. Artinya apa? Kalau kita sekarang mau mengkontomi itu semua salah. Makanya kita mendorong ada liga pedal, liga apa. Nah kalau ini liganya sustain, nanti kan para pemainnya mencari ya atau disponsori oleh produk lokal. Saya rasa kemarin di basket udah ada Widi sama Ardiles, saya nggak tahu Beckham ada nggak sepatu lokalnya. Artinya sudah ada, kalau ini sudah konsisten, nah si industrinya akan ikut di belakangnya. Gitu. Nah plus kemarin karena memang sport industri dan sport tourism sudah pindah ke saya, terima kasih sama Bu Widi, ya jadi Menteri Pariwisata mentransfer ke kami, makanya kita punya deputi. Kemarin kita sudah tanda tangan dengan Pak Agus Gumiwang itu. Kita mencari equilibrium mengenai surat kesepakatan, surat izin edar. Nah kita tidak mau memblok perusahaan-perusahaan asing berinvestasi di industri Indonesia. Tetapi di dalam aturan yang kita sedang godok, mereka harus bikin pabrik di sini. Tetapi kita juga mendorong kualitas lokalnya harus juga standar internasional. Kenapa? Ya mohon maaf kalau sepatu lari, ya sekarang ada yang 5K, 10K, 42K, tiba-tiba sepatu lokal tidak standar internasional. Padahal dia lari 42K, ya 10K udah jebol, siapa yang mau beli? Nah ini akhirnya apa? Kita harus cover both side. Yang asingnya harus komit ke pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi yang produk lokalnya harus punya standar internasional. Supaya kita tidak jadi pisau mata dua. Nah ini yang kita coba gitu. Lanjut Pak Rudi, silakan. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Tadi saya terpukau dengan rencananya Pak Erik sebenarnya. Jadi sebenarnya gini Mbak, buat Lotus Hati seperti tagline kami di 2026 adalah Healthy Wealthy. Pak Erik, kami salah satu produsen emas di Indonesia, kami hadir ini ingin memberikan manfaat tambahan buat olahraga di Indonesia. Makanya program kami Healthy Wealthy. Saat ini juga kami sudah bekerja sama dengan beberapa klub di PSSI untuk menerangkan produknya emas dengan brandnya klub masing-masing. Dan ini juga memberikan value added buat klubnya karena sifat kami adalah kerjasama. Jadi ada profit sharing kita bagikan ke klubnya. Nah begitu juga dengan event bukan cuma sepak bola, salah satunya kemarin Jakarta Marathon, Jakim juga kita ikutan dalam event tersebut. Nah kesulitan kami sebagai merchandise kadang-kadang informasinya telat ke kami sehingga eventnya sudah terorganisir, semua sudah selesai dan kita telat untuk masuknya. Makanya saya himbau teman-teman dari Lotus Arti banyaklah mencari tahu event-event olahraga kalau bisa setahun kemudian. Jadi kita bisa masuk di memperkenalkan produk-produk itu di awal karena saya yakin tadi Pak Erik sudah memaparkan rencana dari Kemenpora untuk perkembangan sepak bola di Indonesia dan saya percaya olahraga Indonesia akan tumbuh dengan baik dan makanya kenapa semboyan kita adalah healthy wealthy. Bukan cuma olahraga tapi juga kita ingin mengajak masyarakat Indonesia jangan lupa berinvestasi. Daripada nanti sudah mendapatkan semua hasil dari jeripayah, kebanyakan nanti habisnya di lifestyle Pak Erik. Kita ngajak investasi biar masa tuanya mereka punya investasi yang
dilindungi juga karena emas kan salah satu investasi yang terlindungi dengan inflasi dan apapun itu juga. Makanya Mbak terima kasih. Nanti saya minta teman-teman untuk coba follow up event-event ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Oke, yang satu lagi Mas yang baju kemeja di belakang. Satu pertanyaan aja ya Mas. Langsung ditunjukkan sama siapa, pertanyaannya langsung. Jangan pakai introduction. Thank you. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Alvin Bagas Cahyono, ingin bertanya kepada Pak Erick Thohir, karena saya sebelumnya adalah mantan atlet dan di bawah itu banyak sekali pelatih-pelatih ataupun pejabat-pejabat di KONI yang melakukan kecurangan bisa dibilang ya. Titipan-titipan pemain itu masih banyak sekali. Dan saya waktu itu terkena efeknya juga. Langsung Gimana pertanyaannya menurut Mas, sorry Pak Mas. Erick untuk kedepannya supaya Indonesia ini lebih terbuka lagi. Karena banyak sekali potensi-potensi anak di sana yang kompeten tapi diganti oleh yang orang dalam bisa dibilang. Seperti itu, terima kasih Pak Erick. Silakan Pak. Pemain titipan Pak. Ada dua hal yang sekarang kita sedang dorong. Satu, program anti diskriminasi dan juga proteksi kepada atlet. Kemarin kita bisa lihat ada kisah sedih, atlet-atlet perempuan kita dilecehkan oleh para pimpinan cabang olahraga maupun pelatih. Ya, ada yang mohon maaf disetubuhi, ada yang dipegang-pegang. Makanya kemarin Kemenpora, KONI dan KOI kita melawan itu bersama-sama bahwa figur-figur seperti ini harus dihukum seumur hidup, dikeluarkan dari olahraga. Ya, dan yang kedua, kalau memang wilayahnya sudah ke arah pidana, kita mendorong pihak kepolisian menangkap mereka. Dan itu komitmen sama-sama dari KONI, KOI dan Kemenpora. Karena bayangkan orang tua nitip anaknya dilecehkan. Nah itu saya rasa yang individu yang biadab dan jahanam. Nah kalau kita tidak mengambil kebijakan itu ya kita akan menjadi bagian ya yang menutup mata atau membiarkan itu terjadi sexual harassment kepada para atlet wanita kita. Nah jadi regulasinya udah ada dan kita sudah buat tempat mengadu secara tertutup dan semua atlet di seluruh cabur kalau ada hal-hal itu ayo kita lawan bareng secara tertutup ya kita proteksi yang bicara tapi sebagai punya power Kemenpora, KONI, KOI bersatu untuk memastikan itu tidak terjadi. Ya dengan tadi hukuman yang sangat amat berat kepada orang yang biadab ini. Nah untuk masalah titipan-titipan. Inilah kenapa Kemenpora sedang membangun database. Ya dan ini kompleksitasnya cukup kompleks karena kita semua cabur ini masih punya problem database. Nah, kita dengan database ini kita harapkan bahwa kita bisa ngelihat si anak ini main di sini ada peningkatan. Tetapi kalau ada anak ini tiba-tiba muncul di sini, ini kenapa? Kan aneh. Ya kan, ini anak yang dari bawah nih kayak Beckham. U16, EPA, U18, ya alhamdulillah sekarang timnya juara, alhamdulillah masuk tim nasional. Terlihat. Tetapi tiba-tiba ada Beckham baru, ya bukan Beckham Putra, mungkin Beckham Wahyu atau namanya, ya enggak. Tiba-tiba dia masuk timnas. Nah ini kan kita mesti lihat kenapa, apalagi kalau nggak ada track record yang jelas. Nah itu nomor satu yang kita lakukan membuat database ke atletan atau wasit dan lain. Nah ini perlu waktu. Kita lagi bicara untuk gimana coba konsolidasi data. Yang kedua Pak Presiden minta kita membangun akademi olahraga nasional.
Di mana dulu kita banyak PPLP, benar Pak Ade ya? Ada Ragunan, ada semua itu hari ini tidak maksimal. Nah, kami lagi bicara sama KONI juga, bisa nggak ke depan PON tidak ada lagi bajak-bajakan atlet. Ya, kalau atlet dari provinsi tersebut, ya harus mewakili provinsi tersebut. Jangan atlet dari provinsi kecil diambil terus sama provinsi yang besar, akhirnya si provinsi kecil nggak punya insentif. Nah, kita coba dengan Akademi Nasional ini, PPLP-nya ini kita mau benahin, jadi masing-masing provinsi punya kekuatan. Apalagi Bapak Presiden sudah sedang mendorong juga, kita lagi nunggu Perpresnya 21 cabang olahraga unggulan. Ya, nah ini yang kita sedang benahin dan mudah-mudahan dengan ada standarisasi dan tadi pembukaan sistem yang secara transparan, mudah-mudahan saya nggak janji sama tadi kita merangi yang namanya diskriminasi, perlindungan kepada atlet. Mudah-mudahan ini bisa meminimalkan ya isu-isu yang tadi disampaikan, baik perlindungan atlet ataupun atlet titipan itu. Semua akhirnya mesti ada digitalisasi. Karena tanpa digitalisasi kita tidak bisa melihat data yang baik gitu. Oke, terima kasih Pak Erik, terima kasih jawabannya yang sangat insightful, dan terima kasih untuk Pak Rudi, untuk Bekam Putra yang sudah memberikan insight yang ya itulah, memang kita punya mimpi besar ya Pak ya. Jadi kita harus jalan terus gitu, harus konsisten. Nah, terima kasih, saya Satria Permana, kita tutup dulu sesi kali ini. Makasih juga untuk 3 narasumber yang sudah memberikan insight yang sangat-sangat mencerahkan tentang industri olahraga kita.